Panas-panas begini paling cocok emang adem di bawah pohon. Wah, ada Bang Iqbal Tutor. Kita samperin ah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih Bang, Iya. tips belajar mobil untuk pemula nih Bang. Saya minta tolong penjelasannya Bang. Nah, sini. Mari kita mumpung kosong nih, kita belajar. Ayo, masuk. Ini ada mobil seri Xenia 2019. Mobil lama ya. Ini kuncinya. Di dalam kunci ada dua tombol. Tombol yang atas buat ngelok. Nah, tombol yang bawah buat buka. Ini ya tombol yang bawah ya. Nah, kita buka aja tombol yang ya, tombol buka nih. Ayo. Pastiin sekian kalau dalam keadaan parkir dibuka. Ini manual, jadi bisa pakai manual. Ayo guys. Nah, ini cara membuka mobil dan menutupnya juga harus dengan perasaan ya. Karena ini khawatir karet-karetnya nanti terkelupas. Kalau bila bukanya kasar, tutupnya kasar. Yang penting kira-kira kekunci saja. Oke, selanjutnya kita pastikan kita kenali semua dulu tools-toolsnya ya. Perangkat-perangkat yang ada di dalam mobil. Nah, kalau ini kunci kontak, yang pertama kali pastikan kunci kontak kita masukkan ke dalam lubang kunci. Ini lubang kuncinya nih. Nah, masukkan ke lubang yang tepat ya. Nah, di dalam kunci kontak ini 3 ya, harusnya 3. Yang ini ACC. Ini agak ditekan sedikit. ACC ini menyalakan keadaan aki ya. Lalu yang posisi berikutnya diputar lagi searah jarum jam. Yang kedua ini tanda menyalakan semua indikator mobil. Nah, ini tandanya ya. Semua indikator mobil menyala. Oke, yang satu lagi diputar ini untuk starter menyalakan mesin kendaraan mobil Anda. Ya, tinggal diputar sampai kondisi semua mobil posisi bergetar menyala dan tandanya di RPM dia mendekati angka 1, berarti menandakan posisi mobil mesinnya dalam keadaan menyala. Baik, selanjutnya kalau posisi mesin sudah menyala, dipastikan kalian atur posisi bangku dulu ya. Ini atur posisi bangku yang sekiranya nyaman untuk Anda duduki dan Anda bisa berkendara dengan aman. Nah, ini tuasnya ada di bawah jok, persisnya tinggal diangkat saja. Ini bisa didorong maju atau mundur disesuaikan dengan tinggi badan Anda gitu ya, postur tubuh badan Anda. Dan pastikan bisa menginjak gas, rem dan kopling gitu. Jadi pastikan tidak terlalu jauh dan tidak juga terlalu dekat gitu, supaya posisi sekiranya Anda nyaman dalam mengendarai mobil. Nah, selanjutnya sebagaimana aturan dalam hukum berkendara, kita pengendara mobil diwajibkan untuk safety dengan menggunakan sabuk pengaman ya. Nah, sabuk pengamannya kalau supir ada di bagian kanan, kalau penumpang ada di bagian kiri. Nah, ini tinggal sekiranya saja ditarik. Nah, ini kalau posisi safety ini aman, karena kalau dia ada dalam tanda guncangan dia akan ketahan. Nah, tapi tariknya pelan-pelan supaya bisa terulur dengan baik gitu. Nah, ini posisi kita masukkan ke lubang kunci safety-nya, safety belt atau sabuk pengaman sampai bunyi. Nah, setelah Anda mengatur pas duduk dan memasang sabuk pengaman, Anda bisa setelahnya memulai dengan mengatur posisi kaca spion ya, sesuai dengan pandangan Anda. Nah, ini posisi mengaturnya ada di sebelah kanan setir ya, sebelah kanan setir nih. Ini ya. Oke ya, ini menandakan kalau R kita mengatur di posisi yang kanan, ya spion kanan, yang L ke kiri. Maka yang R dan ini analog mirrornya untuk mengatur posisi keadaan atau sudut pandangnya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Atau kalau mungkin dipresentasikan di spion ini 75% untuk kondisi jalan, 25% kondisi badan mobil. Gitu ya. Nah, ini pastikan saja patokannya di sini aja, di gagang pintu depan ada di pojok kiri bawah. Ya. Begitupun nanti yang kiri demikian. Kita coba setel yang kiri. Ya. Oke, kita posisi yang kiri ya. Untuk posisi yang kiri kita coba mirrornya, kita lihat posisinya
Nah ini pastikan sudut pandangnya diposisikan saja sama seperti tadi ya, kurang lebih sekitar 75% kondisi jalan dan 25%-nya kondisi badan mobil, kurang lebih gitu. Nah ini kurang lebih maksimal seperti ini ya, untuk kita melihat posisi di kiri ada mobil atau enggak gitu ya. Nah lalu setelah kanan kiri sudah, pastikan ini ada kaca tengah ya, itu untuk spion tengah mengkondisikan kondisi belakang sebenarnya. Itu ini kalau bagian mobil belakangnya terbuka atau ada sudut pandang kaca bisa terlihat. Kalau ini kira-kira menghalangi pandangan di belakangnya saja. Gitu. Ini pastikan ini untuk melihat kondisi penumpang dan kondisi jalan belakang. Gitu ya. Nah, ini untuk tombol yang ada di pintu pengendara atau pintu supir, ini ada tuas untuk mengatur posisi kaca mobil ya, gitu. Nah, ini yang ada tombol A ini biasanya otomatis khusus untuk pintunya supir. Nah, ini kita coba nih. Kondisi terbuka. Ya, kalau tuasnya diangkat, dia akan menutup. Nah, kalau yang khusus pengendara otomatis, begitupun penurunannya otomatis. Kenapa yang supir otomatis? Karena dia biasanya digunakan untuk mengetap kartu tol dan parkir macam-macam lah. Jadi fungsinya disamakan. Yang kiri depan ya ada di posisi depan kiri, belakang kanan dan belakang kiri. Nih. Fungsinya sama ya. Tinggal diturunkan untuk menurun. Nah ini posisinya mungkin ini ada locknya nih. Itu ini mungkin ke lock, gitu kan? Ini dan ini unlock, ngebuka gitu, supaya kondisi mungkin khawatir ada anak-anak kecil. Nah ini bisa di lock gitu ya, supaya jadi fungsinya cuma dibuka dulu baru bisa difungsikan gitu ya. Ini kita unlock dulu kastel yang kiri. Nah ini untuk turunkan, ini untuk naikin lagi ya. Oke. Nah begitupun yang belakang ya, tinggal diangkat untuk menutup, tinggal diturunkan untuk membuka gitu. Nah ini posisi agak sedikit ada tuas, ini fungsinya sama di semua mobil. Nah ini tuas untuk membuka dan ini tuas untuk mengunci, ngelock pintu. Ini posisinya dia central lock ya, itu karena di kondisi supir ini ketika ini ngunci maka semua pintu akan terkunci. Ini central lock namanya gitu ya. Ini karena kondisi keadaan pintu mobilnya terbuka ya, jadi dia nggak bisa ngelock. Nah dari situ juga ada beberapa yang mobilnya emang udah otomatis ya, dengan kecepatan 20 km per jam aja dia udah otomatis ngelock kalau mobil-mobil sekarang ya. Cuma kalau mobil-mobil dulu biasanya central locknya di supir, ada di bagian sini. Ini mobil-mobil dulu nih, nanti mungkin bisa di-review. Lanjut berikutnya kita akan memperkenalkan tuas di posisi bagian kanan ini ya. Ini ada tuas kanan ini difungsikan untuk lampu sein. Ya ini nih, lampu sein untuk menandakan kita belok. Ini dianjurkan sebelum 30 meter mau belok ya. Ini ada kalau ke kanan, sein ke kanan ini kita geser ke bawah. Nah, dia akan ngedip posisi sein ke kanan dan lampunya akan menyala. Gitu. Dan kalau mau ke kiri, tinggal geser ke atas. Dan ini kalau mobil-mobil ini udah umumnya dia akan otomatis mati sendiri apabila belok udah terjadi terus kembali lurus gitu. Jadi udah otomatis dia sennya akan mati sendiri. Dan untuk mobil-mobil saat ini dia ada dua fitur untuk menyalakan lampu sen. Itu namanya sen setengah. Nah ini sen setengah, kita tidak perlu sampai bunyi tak gitu ya, cukup geser sedikit. Maka difungsikan dia hanya mengedip atau menyala 3 kali saja. Nah maka dia akan mati. Itu menandakan mungkin mau nyalip atau mau minggir gitu ya, bisa difungsikan ini. Begitupun yang kiri. Nah kalau penuh tarik sampai bunyi tak dan dia akan normal kembali atau mati di kondisi udah lurus lagi gitu. Oke, kita contoh ini, sampai belok nih, set kita putar, ya kan, terus kita normalin lagi, maka dia otomatis mati gitu. Oh iya, untuk setir. Kalau untuk mobil sedan atau minibus pada umumnya ini 1 putaran dan ini nah, jadi kurang lebih 1/3/4 atau 2 putaran kurang. Ini kondisi belok penuh ya untuk ke kanan, begitupun sebaliknya. Oke, kita coba yang kiri ya. Nah ini yang kiri tinggal kita geser aja tuasnya ke atas, kita putar nih, kita belok misalkan ke kiri. Nah sama ke kiri juga dia
2 putaran kurang ya, 2 putaran kurang mentoknya. Tapi biasa kalau untuk belok paling 1 putaran juga udah belok. Makanya kita lurusin lagi dia otomatis kan. Nah, untuk penggunaan setir ini dipastikan juga dalam belok kanan atau kiri itu kita mainnya insting ya atau feeling gitu. Nah, kita belokkan terus nanti kita balas gitu. Dan kira-kira sampai lurus lagi. Karena banyak juga mobil terjadi ini dia belum power steeringnya dan keadaan balance dan spuringnya mungkin belum maksimal, jadi bisa jadi setir ini belok tapi bannya lurus bisa jadi. Nah, ini difungsikan, tapi kira-kira jadi fokus pada jalan, jangan fokus pada setir ya. Nggak perlu dihitung, itu hanya untuk pengetahuan aja ya. Kalau 2 putaran kurang itu mentoknya hanya untuk pengetahuan, tapi fokusnya pada jalan, kondisi jalan ini lurus mana setirnya begitu. Karena kondisi mobil bisa jadi berbeda gitu ya. Ini ada beberapa indikator lagi nih, beberapa tools atau perangkatnya. Ini ada lampu senja ya, kalau kita putar yang bagian paling atasnya, putar ke atas lampu senja. Dan kita geser lagi nih. Nah, ini lampu senja, kondisi dia akan menyala ini ya, speedometernya itu, lampu-lampu speedometernya. Dan kita putar sekali lagi nih lampu utama ya, lampu utama. Untuk lampu jarak jauh tinggal ditekan ke depan. Ya, ini tinggal ditekan sampai indikator biru atau lampu tembak ini nyala gitu ya. Ini menandakan lampu tembak atau lampu jauh itu nyala. Nah, dan ini juga kalau ditekan ini dia untuk simbol ya, menandakan mungkin mau nyalip atau simbol berbahaya atau ngasih tanda lah nih, dim gitu, tembak itu, maka lampu akan menembak gitu ya. Dan yang paling sininya ada lagi tuas untuk yang bisa diputar nih perangkat ini. Nah, ini kalau kita putar, kondisi tadi mobil kondisi pastikan lampu menyala, ini bisa diputar. Ini namanya fog lamp atau lampu kabut ya. Ini lampu kabut nih. Cuman ada juga beberapa yang mobil ini belum dilengkapi fitur lampu kabut gitu. Jadi ini lampu kabutnya di sini. Nah, biasanya mungkin belum ada mobilnya, cuma ditambahin, bisa jadi nanti tombolnya ada di sini nih. Sebagai tambahan ada di sini atau ada di sini. Itu tambahan biasanya. Nah, itu fokus setir dan tuas yang kanan. Ini pastikan ini hanya penggunaan lampu utama, lampu jauh, terus lampu fog lamp atau lampu kabut, dan juga lampu sen belok kanan dan kiri ya gitu. Nah, lanjut ya. Ini ada tuas di bagian kiri nih, di kiri setir. Ini tuas difungsikan untuk wiper ya. Nah, untuk wiper nih, fungsi yang pertama wiper yang untuk kita seperti kalau yang kanan nih kayak lampu tembak, maka yang ini juga kita tarik, dia akan menandakan mengemargejakan wiper nih apabila mungkin terjadi hujan, terus kacanya kotor atau tertutup apa, bisa kita tarik untuk menyemprotkan air ya begitu. Nah, ini untuk menyemprotkan air. Nah, pastikan penggunaan wiper ini harus kondisi kaca basah ya, karena kalau kaca nggak basah khawatir lecet ini kacanya gitu. Meskipun karet itunya, wipernya cuman antisipasi juga gitu. Terus kalau kita geser ke atas sekali, dia cuman sekali doang wipernya kerja gitu. Untuk wiper depan ya. Nah, ini kalau kita gesernya ke bawah, ini ada wiper bekerja cuman lambat ya gitu. Kalau kita geser sekali lagi, ini wiper bekerja agak sedikit cepat atau kecepatan sedang. Nah, kalau kita fungsikan lagi yang bawahnya, maka kondisi cepat. Nah, kayak ya, ini kondisi matikan, kita normal lagi ke tengah. Nah, untuk wiper depan ini dikondisikan dalam keadaan hujan ya. Bisa jadi kalau hanya bersih-bersih kita geser ke atas sekali aja, jadi atas untuk hanya sekali. Nah, kita bawah ini untuk mungkin baru gerimis, hujan-hujan rintik gitu ya, yang mungkin ini agak sedikit deras gitu karena kondisi wipernya agak cepat. Maka yang paling bawah lagi nih kondisi mungkin hujan lebat, hujan deras gitu ya. Dan pastikannya kalau kabut dinyalakan juga lampu kabutnya, fog lamp gitu. Nah, ini untuk yang tuas paling depannya bisa diputar, ini difungsikan buat tuas belakang ya, atau wiper belakang tuh. Nah, sama dia mungkin mengatur kecepatan. Itu dia, cuma kecepatannya di wiper belakang hanya 2 ya,
lambat, dan cepat, itu aja. Jadi nggak ada sedangnya, nggak ada gitu. Dan fungsi untuk menyemprot air juga tinggal ditekan ke depan aja itu. Maka kondisi air wiper di bagian belakang akan nyemprot gitu. Maka air akan keluar di wiper belakang, tinggal diputar aja. Tapi bedanya untuk wiper belakang, kalau disemprot air wipernya tidak otomatis menyala, harus dinyalakan. Tapi kalau di depan, kalau kita nyemprot air udah pasti wiper menyala. Nah, itu jadi fungsi untuk stick atau tuas bagian kiri setir hanya untuk wiper ya, bagian depan dan belakang begitu. Oke, nah selanjutnya ada kita memperkenalkan tuas di bawah ya, pedal di bawah nih. Di bawah kaki ini ada 3, karena ini seri mobil manual ya, jadi ini ada 3. Nah, yang kanan ya, ini digunakan kaki kanan ada 2 ya, yang kaki kiri hanya 1 nih, jadi fokus gitu. Yang kanan ini paling kanan ini gas ya. Nah, gas ini harus diraba dulu gitu, ibaratnya diraba untuk kita menyesuaikan, karena biasanya tingkatan setiap mobil yang kita gunakan berbeda. Ya, dikenalkan gitu, kita kenalin dulu gasnya. Nah, kalau yang ini gas ya, yang tengah ini digunakan juga dengan kaki kanan ya, pastikan ini rem ya, kondisi rem ini. Nah, remnya juga diraba kira-kira semana remnya gitu, dan digunakan secara perlahan ya, karena kalau langsung begini nanti dia akan kaget gitu ngeremnya. Nah, yang bagian paling kiri ini digunakan khusus hanya untuk kaki kiri, yaitu ini pedal kopling. Nah, koplingnya pun juga diraba, dalamnya semana, dan ini sebagai acuan bentuk daripada penyesuaian bangku tadi ya, kira-kira injaknya enaknya semana, terus kejauhan apa enggak bangkunya, boleh disetel lagi gitu. Ini jadi bagian pertama dalam mengendarai ya. Jadi ini yang paling kiri kopling dengan kaki kiri, yang tengah rem dengan kaki kanan, dan yang paling kanan gas gitu dengan kaki kanan. Jadi kaki kanan ini kerjanya 2 fungsi ya, karena ini mobil manual. Kalau yang matic biasanya cuma 2 tuasnya, hanya untuk gas dan rem, dan ini biasanya digunakan kaki kanan aja, kaki kirinya bisa nyelonjor gitu. Bang Iqbal, kalau yang ini tuh apa ya Bang? Tombol apa ya Bang ya? Kalau ini difungsikan untuk membuka kap mesin bagian depan ya, membuka kap mesin bagian depan. Ini tinggal ditarik aja, maka akan bunyi nanti tek gitu. Nah, ini karena kamu tadi nanya, maka jika udah ditarik tadi tuas untuk membuka kap depan, maka tuasnya di sini kita bisa diangkat sedikit. Nah, ini ada kunci, ada kancing di tengahnya. Nah, kancing ini tinggal diangkat aja pakai tangan. Diangkat, maka dia akan membuka seperti itu. Ya, ini ya, jadi kancingnya tinggal diangkat, nanti dia baru bisa ngebuka gitu. Oh begitu Bang Iqbal. Terus ini ada fungsi untuk penahan. Mesin ini untuk penahan kap mobilnya. Seperti itu. Ya. Oke, mari kita lanjut belajar di dalam. Oke, lanjut ya. Nah, untuk lanjut ini kita coba mendekat. Ini ada tombol-tombol atau tools untuk AC. Nah, AC ini kita bisa nyalakan ya. Nah, baiknya kalau sudah menyala, ini usahakan dimaksimalkan dulu. Karena kondisi mobil baru menyala, dimaksimalkan. Ini untuk buang karbon atau buang angin-angin kotor yang ada di dalam mobil supaya tidak pengap dan tidak nguap gitu. Ketika sekiranya kurang lebih setengah menit lah ya, sampai berasa udah dingin, maka boleh ditutup. Nah, kalau udah dalam penggunaan AC, pastikan semua kondisi mobil dalam keadaan rapat ya, baik kacanya maupun pintunya, supaya tidak terjadi pemborosan. Nah, ini tinggal disetel kira-kira dinginnya semana. Nah, ini ada 2 fungsi di AC. Yang pertama, yang sebagian kanan ini fungsi untuk kipasnya. Ini tombol untuk memperkencang, ini memperlambatnya gitu. Ini untuk kondisi kipasnya ya. Dan ini kondisi untuk freonnya gitu. Freonnya mau dibesarkan atau mau dikecilkan. Nah, ini fungsi daripada ANC, A atau C sirkulasi. Boleh ini diatur, tapi baiknya sarannya adalah A dan C-nya nyalakan, dan indikatornya juga, ini indikator sirkulasi dalam dinyalakan supaya kondisi di dalam Anda berasanya sejuk, dingin, nyaman gitu ya. Itu untuk AC ya. Oke. Kita beranjak naik sedikit. Ini ada tombol namanya hazard ya.
tombol hazard untuk warning, perhatian, atau untuk menyalakan dua-duanya kondisi indikator sen itu. Nah, ya. Jadi menandakan darurat, menandakan berhenti. Ini fungsinya hazard itu. Jadi indikator 2 ini akan nyala. Gitu ya. Di atasnya lagi nih ada, ini beda-beda juga ya tiap mobil, atau mungkin ini bisa variasi juga. Itu tiap mobil beda-beda. Jadi ini bisa dinyalakan, ini belum nyala, tinggal setuju aja. Nah, ini untuk tip mobil ya. Dia untuk penggunaan musik, biasanya udah zaman sekarang udah Android nih. Karena ini mungkin tipe lama, itu paling cuman bisa Bluetooth aja gitu. Bluetooth, mungkin ada yang udah fitur nelpon, fitur map, fitur YouTube, banyak macam-macam lah. Nih, ini fungsinya ya, supaya kondisi mungkin menemani perjalanan supaya supir tidak mengantuk gitu. Pengendara tidak mengantuk nih, tinggal difungsikan aja, masing-masing kayaknya sepertinya tahu nih, tinggal meraba saja. Nah, ini ada tuas untuk AC ya. Kondisi AC-nya tinggal di setel saja untuk supir semana tingginya, puternya atas bawah, kanan dan kiri. Ya, di sana pun ada di bagian kiri. Nah, itu ada kiri, dan yang kanan juga ada. Dan selanjutnya kita memperkenalkan tools atau perangkat yang paling umum adalah pastinya setir ini ya. Nah, untuk menstabilkan kondisi jalan Anda dalam berkendara mobil, ini ada setir namanya nih ya, setir mobil. Biasanya ada juga seri-seri mobil yang mungkin posisi setirnya bisa di setel, maju dikit atau ngangkat dikit gitu kan. Karena seri ini mobilnya udah seperti ini begitu. Nah, untuk yang biasanya ada variasi tombol-tombol itu biasanya untuk mobil-mobil terbaru. Ya, mobil terbaru seri-seri CVT dan macam-macam lah gitu. Dan ini setelahnya di setir ini tengahnya paling umum ya. Ini kita bisa sebut klakson. Ya, ada ilmunya juga ini. Ternyata klakson ini jangan salah, ada ilmunya. Ya kan? Kalau ini permisi, ya kan? Kalau ini kita mau mendahului gitu kan, kalau ini mau ngajak berantem. Jadi kita harus perlu tata cara, ini namanya adab berkendara. Permisi, nyapa gitu kan, kita izin mau mendahului. Kalau yang itu ngajak berantem orang ya, jangan ambil resiko. Oke, selanjutnya setelah setir kita juga harus infokan. Jadi setir ini akan lebih ringan ketika kondisi mesin menyala. Tapi kalau kondisi mesin mati dia akan berasa berat gitu ya. Nah, di sisi klakson ini juga saya baru ingat untuk mobil-mobil saat ini udah dilengkapi dengan airbag. Apa itu airbag? Airbag itu pengaman. Apabila dia akan difungsikan, nah ini ada tulisannya nih. Akan difungsikan apabila tuburukan kencang terjadi. Jadi seperti balon yang akan mengamankan kondisi supir gitu, kondisi pengendara. Apabila tuburukan terjadi, balon akan otomatis menggelembung gitu untuk mengamankan kondisi supir supaya tidak terbentur. Begitupun kondisi penumpang ya. Ini ada di bagian sini nih. Gitu. Ini airbag namanya. Tapi ini adalah salah satu alat yang diharapkan tidak terpakai. Harapannya jangan sampai terpakai, karena kalau terpakai pasti itu kecelakaan ya, supaya tidak terpakai lah, nauzubillah min dzalik. Ya, lanjut. Oke, kita bergeser ke bagian ini ya. Nah, ini namanya persneling gigi ya, atau tuas gigi nih. Nah, ini ada beberapa juga seri mobil yang mungkin tuas giginya sampai 6, tapi untuk seri ini hanya sampai 5 ya. Maka ini penjelasan gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, dan R ini mundur ya, bukan racing ya, mundur ya. Bahaya nih kalau kita pengertian racing, nanti loncat kita. Oke, pastikan penggunaan gigi ini diselaraskan dengan penggunaan menginjakan kopling gitu, baru kita bisa tuaskan ini gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, dan mundur. Ya, jadi penggunaan gigi ya diselaraskan dengan kopling ya, gitu, dengan penginjakan kopling. Kiri atas untuk gigi 1, kiri bawah untuk gigi 2, tengah atas untuk gigi 3, tengah bawah untuk gigi 4, kanan atas untuk gigi 5, dan kanan belakang untuk mundur gitu. Bawah sampai kondisi dia bunyi ya, gitu. Tuh, ini itu menandakan siap mundur, dan indikator lampu mundur dia menyala di sini. Oke, begitu ya. Ini untuk
Kalau kondisi netral dia bisa bergoyang begitu, bisa kanan kiri, nggak terkunci. Gitu untuk tuas gigi. Nah, belakangnya persneling gigi ini ada tuas untuk rem tangan ya. Nah, ini untuk rem tangan. Ini mengunci kestabilan ya. Gitu, mengunci kestabilan keadaan mobil baik dalam tanjakan, berhenti maupun parkir nih. Gitu. Jadi untuk mengeremnya tinggal diangkat aja sampai dia bunyi tak tak tak. Biasanya kondisi 3 klik itu udah paling pakem, paling ngunci gitu. Tapi tergantung juga kondisi kampas dan penekanan remnya ya. Karena kalau mau diturunkan tinggal angkat sedikit terus dipencet, diturunkan itu. Nah, cuman baiknya dan disarankan untuk kita mengangkat sambil dipencet ini itu supaya tidak merusak posisi gerigi di posisi rem tangannya ya gitu. Karena kalau bunyi krak terus maka bisa juga mengalami kerusakan nantinya. Nah, untuk di bawahnya lagi, di bawah AC ini ada perangkat yang sebelah sini, ada tools atau fitur untuk kita bisa mencharger atau mengecas handphone. Nah, untuk mengecas handphone pastikan kondisi mesin juga dalam keadaan menyala ya, supaya akinya juga nggak boros. Nah, pastinya butuh alat tambahan ini. Ini kepala charger buat kita charger handphone ya, tinggal dicolok aja. Nah, sampai dia indikatornya nyala. Nah, tinggal kasih kabel tambahan aja gitu ya. Kabel tambahan colok, tuasnya disesuaikan. Colok, maka yang ini bisa buat dicolok ke handphone. Nah, berikutnya mungkin ada fitur-fitur tambahan aja seperti di atas ini nih, bagian atap nih ada lampu dalam ya, lampu dalam mobil ini. Nah, ini ada tiga tombolnya atau 3 tuasnya nih. Tuas yang tengah ini difungsikan kalau kondisi akan menyala apabila pintu terbuka. Nah, terbuka dia menyala. Tapi kalau udah rapat lagi, dia akan otomatis mati. Itu ya. Kalau yang kita geser lagi ke kiri, dia udah menyala terus. Tapi baiknya ini dimatikan karena biar tidak mengganggu pengendara, itu khawatir silau. Nah, untuk silau bagian matahari, untuk supir juga punya pengaman nih, sini nih. Nah, ini ada pengaman nih, ada jatuh lagi nih. Nah, ini ada biasanya itol ya. Nah, ini untuk pengaman nih ya, untuk menghindari silau matahari nih. Jadi bisa digeser ya, atau mungkin segini disesuaikan aja. Dan ini bisa dicopot nih untuk kalau ternyata silaunya bagian kanan, tinggal disesuaikan ya. Itu, nah, disesuaikan. Terus ini juga yang kiri ada ya, yang kiri juga ada sama, bisa buat satu yang bagian kiri sama fungsinya. Nah, ini mungkin untuk menyimpan sesuatu yang kecil ya. Ini kantong buat supir yang bawah, ini buat tempat untuk air minum, tempat botol-botol gitu ya. Ini di depan juga ada kantong yang difungsikan untuk bisa menaruh perlengkapan mobil yang dibutuhkan begitu ya, yang kira-kira muat di sini. Biasanya sih koin-koin receh-receh untuk parkir ya, pauga dan lain-lain gitu. Ini terakhir ada lubang kartu nih ya. Ini lubang kartu e-tol, biasanya di sini juga, tergantung penggunaan aja gitu. Misalkan buat e-tol tinggal solok aja ke sini gitu untuk. Nah, ini buat kartu e-tol. Nah, setelahnya pengenalan alat dan pengenalan tools, perangkat yang ada di mobil saya rasa sudah semua. Maka ini kita coba matikan ya. Sebelum mematikan, tipsnya adalah kita matikan dulu semua perangkatnya, baik perangkat tip mobil, AC, terus penggunaan charger handphone atau apapun yang mempengaruhi kelistrikan, kita matikan ya gitu. Baru kita putar kuncinya berbalik dari arah jarum jam nih gitu sampai di lock, maka dicabut. Nah, setelah dicabut, ini kondisi setir udah pasti bisa dikunci ya, kunci stang ya, tinggal putar sedikit sampai ini dia akan mengunci gitu ya. Nah, jadi itu ya cara-cara tips untuk kita mengawali belajar atau menggunakan mobil ya. Pertama, tuas kunci, nyalakan mesin, posisikan bangku ya kan, pasang seatbelt jangan lupa, karena ini kalau nggak dipasang, pasalnya sama seperti tidak pakai helm kalau untuk pengendara motor gitu ya. Jadi secara hukum ini harus dipasang untuk kenyamanan atau keamanan berkendara. Setelah kondisikan mobil menyala, AC semuanya difungsikan dengan baik, lalu kita bisa manfaatkan kendaraan mobil ini untuk kita melaju mencapai tujuan. Alhamdulillah ya. Jadi begitu semua tipsnya.
Insya Allah kita akan belajar di lain waktu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan kalau bermanfaat pastikan kita bertemu lagi di video berikutnya untuk pembelajaran mobil yang lain. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iqbal, terima kasih banyak ilmunya Bang. Wah, sangat bermanfaat sekali.